Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septian Wijaya. Saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi Asia dengan fakultas saya adalah Fakultas Teknologi dan Desain ya. Lebih tepatnya program studi Teknik Informatika. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat sebuah use case diagram. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu use case diagram. Nah, jadi use case diagram itu atau use case adalah deskripsi bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan sistem. Nah, yang dimaksud sistem di sini merupakan sistem dari sebuah aplikasi. Nah, di samping itu, use case juga digunakan untuk pemodelan sistem sebuah perangkat lunak ya. Jadi, gunanya use case ini nantinya akan mempermudah eh, penanaman sebuah sistem, bagaimana alur kerja sebuah sistem itu terjadi, dan bagaimana interaksinya dengan aktor atau penggunanya nantinya, atau objek-objek yang terlibat dalam sistem tersebut, seperti itu. Kemudian, apa saja fungsi use case? Yang pertama, fungsi use case adalah mengidentifikasi persyaratan, ya. Mengidentifikasi persyaratan sistem, di mana use case membantu dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan persyaratan fungsional dari sebuah sistem berdasarkan perspektif penggunanya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi komunikasi ya teman-teman ya. Jadi use case ini digunakan untuk sebuah alat komunikasi antara pengembang dan juga dengan fitur-fitur yang ada pada sistem tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian, use case juga merupakan sebuah pengembangan skenario pada suatu sistem. Jadi kita lebih mengetahui bagaimana alur kerja pada suatu sistem sebuah aplikasi seperti itu. Nah, apa manfaat use case? Use case tentunya nantinya dapat mengklarifikasi kebutuhan dari pengguna. Dengan mendefinisikan use case, kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis menjadi lebih jelas dan spesifik tentunya, dan mengurangi resiko kesalahpahaman pada sebuah sistem seperti itu. Kemudian yang kedua, yakni perencanaan yang lebih baik. Ya, use case membantu dalam merencanakan dan mengatur proyek pengembangan sebuah perangkat lunak dengan lebih baik tentunya, termasuk dengan estimasi waktu dan juga mungkin nanti biayanya seperti itu. Dan yang ketiga, yakni meningkatkan kualitas sistem ya. Meningkatkan kualitas sistem, dan yang keempat dapat menjadi dokumentasi pada sebuah sistem dari sebuah aplikasi perangkat lunak seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita buat sebuah contoh use case diagram. Di sini saya menggunakan tools Draw.io ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti di internet bisa ketikkan saja namanya Draw.io seperti itu, atau lebih tepatnya websitenya namanya app.diagrams.net. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mencoba tools lain ya monggo, monggo kerso ya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah use case diagram pada sebuah sistem perpustakaan seperti itu. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah sebuah aktor, di mana aktor ini menjadi subjeknya atau pengguna dari sistem tersebut nantinya. Nah, untuk aktor itu kita pilih di sidebar samping sini ya. Di sidebar samping sini sudah ada menu. Nah, di sini kita pilih yang gambarnya seperti stickman ini ya, teman-teman ya. Gambar orang ini atau aktor ya namanya. Kita klik. Nah, di sini kita tekan atau diklik dua kali untuk mengubah format nama dari aktornya ini menjadi, nah dalam sebuah sistem perpustakaan pastinya nantinya yang akan meminjam adalah anggota dari perpustakaan tersebut. Seperti itu ya. Jadi sebuah perpustakaan pastinya nantinya akan memiliki beberapa ataupun banyak
anggota ya teman-teman ya. Jadi anggotanya banyak pada sebuah sistem perpustakaan. Di sini akan saya beri nama anggota atau member ya. Nah, kemudian selain anggota ada siapa lagi? Tentunya apabila misal ada orang umum yang datang ke perpustakaan dan belum menjadi member, nah istilahnya kita masukkan lagi di sini namanya adalah pengunjung. Pengunjung. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua aktor di sini ya, ini anggota dan pengunjung. Kemudian aktor atau pengguna yang bertindak sebagai yang bertindak sebagai pengelola dari aplikasinya nanti atau yang bertindak sebagai sebuah subjek yang akan melayani dari aktor, anggota dan pengunjung ini adalah pustakawan. Jadi kita tambahkan lagi di sini aktor baru yakni namanya pustakawan ya. Pustakawan. Dan ada lagi satu lagi. Satu aktor yang berperan untuk mengelola data buku, yakni si admin. Nah, saya rasa cukup untuk aktornya. Jadi ada 4 aktor, yakni anggota, kemudian pengunjung, kemudian admin, dan yang terakhir adalah pustakawan. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat use case-nya ya teman-teman ya, atau sebuah kasusnya ya. Sini saya taruh anggotanya di atas, pengunjungnya di bawah. Sorry. Nah, pengunjungnya di bawah sini. Oke, ininya saya taruh di sini. Sorry, ini kena pencet terus ini. Nah, di sini dan di sini. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa arahkan ke menu sidebar di samping lagi. Nah, di bawah itu ada kategori UML. Nah, jadi kata lain dari use case diagram ini ada UML. Apa itu UML? Kepanjangan dari UML ini Unified Modeling Language. Ya. Itu Unified Modeling Language, kata lain dari use case diagram. Nah, kita klik dari kategori UML ini. Nah, oke. Kemudian kita pilih yang namanya use case. Nah, di sini ada kategori use case atau fiturnya. Di sini ada objek yang namanya use case, kita klik. Nah, nantinya akan muncul di sini. Kemudian kita untuk kasus yang pertama itu apa dulu? Nah, jadi kasus yang pertama adalah kita akan membuat sebuah kasus di mana anggota maupun admin ya, ini khusus untuk aktor, anggota dan admin ya teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok hanya anggota dan admin saja. Nah, jadi kasus yang pertama adalah login dulu. Nah, jadi nantinya untuk anggota maupun admin untuk bisa melakukan sebuah kegiatan di dalam sistem perpustakaan ini harus login terlebih dahulu. Nah, login. Kemudian di sini kita buat sebuah kasus lagi, yakni apa? Kasus yang paling menjadi objek utama dalam sistem perpustakaan pastinya adalah proses peminjaman buku. Seperti itu, proses peminjaman buku. Nah, di sini kita pilih lagi yang use case. Nah, kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita ketikkan peminjaman buku. Nah, seperti itu ya. Kemudian nantinya sebelum melakukan sebuah peminjaman buku, pastinya nantinya aktor seperti anggota maupun pengunjung itu akan mencari buku terlebih dahulu. Jadi kita harus buat sebuah use case yang nantinya isinya kita isi dengan pencarian buku. Seperti itu, pencarian buku. Nah, pencarian buku. Kemudian, apalagi use case-nya atau kasusnya? Nah, peminjaman buku sudah, pencarian buku sudah. Nah, kemudian di sini kita arahkan ke tugas dari si pustakawan. Nah, pustakawan ini apa tugasnya? Tugasnya pustakawan selain melayani peminjaman buku, di sana pustakawan juga bisa melakukan proses yang namanya pelaporan. Nah, apa yang dimaksud pelaporannya ini? Ya, nantinya pustakawan akan
melaporkan data buku maupun data peminjaman dan pengembalian yang ada di perpustakaan seperti itu. Di sini ada pelaporan, kemudian kita buatkan satu lagi ya teman-teman ya. Sebuah use case nantinya di mana nantinya ketika di sistem kita ada login pastinya harus ada logout. Ini kita zoom out dulu biar kelihatan. Di sini logout. Ya, seperti itu logout. Nah, ada kurang satu lagi nih teman-teman. Nantinya sistem perpustakaan ini ada dua aktor yang menjadi subjek utama, ini anggota dan pengunjung yang nantinya akan melakukan peminjaman tentunya. Nah, bedanya apa, Mas? Pengunjung sama anggota. Tentunya kalau semisal anggota dia sudah menjadi member dari perpustakaan tersebut. Tetapi apabila pengunjung apakah tidak boleh meminjam? Tentunya boleh. Ya, tentunya boleh. Tetapi nantinya akan ada batasan tertentu. Nah, batasannya apa? Nantinya kalau semisal dia menjadi anggota, dia bisa melihat histori dia minjemnya apa saja. Seperti itu. Histori dia mau minjam bukunya apa saja. Nah, jadi kita tambahkan di sini use case baru ya, di mana kita ganti namanya histori peminjaman. Ya, histori peminjaman. Ya, histori peminjaman. Ya, ini saya rapikan lagi. Ini tak taruh di bawah sini. Kemudian saya taruh di sini. Nah, histori peminjaman. Kemudian, apabila pengunjung itu tidak bisa melihat histori peminjamannya, teman-teman, jadi hanya bisa meminjam buku. Jadi mencari dan meminjam saja apabila dia bertindak sebagai pengunjung. Dan apabila anggota, dia bisa selain meminjam, dia juga bisa melihat histori peminjaman bukunya. Nah, kemudian ada satu lagi ini. Nah, use case dari si admin. Admin ini dia kasusnya bisa memanipulasi data buku karena dia bertindak sebagai pengelola atau manajemen data buku yang ada di perpustakaan. Memanipulasi data buku. Nah, sorry, memanipulasi ini bahasanya kata ganti manipulasi data buku saja ya. Manipulasi ya, manipulasi data buku. Nah, selain itu ya, kita bahas lagi seputar pustakawan. Pustakawan selain melayani proses peminjaman buku dan melakukan pelaporan, nantinya pustakawan ini juga dapat bertindak atau bersangkutan dalam kegiatan yang namanya pendaftaran anggota. Jadi pengunjung yang ingin mendaftar menjadi member atau anggota perpustakaan akan dilayani oleh si pustakawan. Jadi kita tambahkan lagi use case-nya di sini. Nah, di sini kita kasih use case-nya dengan nama pendaftaran, proses pendaftaran anggota. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian di sini saya geser dulu, tak taruh di bawahnya pelaporan. Ya, oke. Ya, jadi nantinya eh, si pustakawan ini selain melakukan peminjaman buku atau melayani proses peminjaman buku, dia juga bisa melakukan pendaftaran anggota dan juga pelaporan. Sini. Nah, di sini untuk aktor maupun use case-nya sudah kita buat. Sekarang kita tinggal buat relasi atau hubungan antara aktor dan juga antara use case-nya. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu adalah misal kita buat si pengunjung dulu deh. Nah, si pengunjung ini nantinya akan bisa melakukan namanya pencarian buku maupun peminjaman. Nah, jadi kalau untuk pengunjung ini hanya bisa melakukan pencarian buku dan meminjam. Apabila anggota nanti bisa meminjam dan sekaligus bisa melihat histori peminjamannya di sistem. Seperti itu ya, tentunya. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu ya. Jadi, untuk yang pertama,
relasi yang kita pakai, ya, relasi yang kita gunakan antara hubungan pengunjung dengan proses use case pencarian buku ini, kita akan menggunakan garis biasa yang letaknya ada di kategori general. Ya, kita menggunakan di sini namanya line. Kita klik. Nah, kemudian ujung dari line ini kita arahkan ke si aktor pengunjung sampai dia berwarna biru. Ya, sampai ada outline-nya warna biru, kita lepas. Kemudian arahkan pada use case pencarian buku. Nah, di sini kita sudah melakukan yang namanya hubungan antara pengunjung dengan use case pencarian buku. Kemudian pengunjung juga bisa melakukan sebuah kasus di mana dia juga bisa mendaftar menjadi anggota, ya. Dia juga bisa daftar menjadi anggota. Jadi kita klik lagi garisnya, kemudian arahkan pada si aktor pengunjung dan arahkan pada proses pendaftaran anggota. Nah, di sini ada hal yang janggal ya teman-teman ya. Mengapa janggal? Karena dalam aturan use case diagram, relasi itu ada 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama ada relasi aktif. Ya, relasi aktif. Yang kedua ada relasi pasif. Dan yang ketiga ada relasi general. Seperti itu. Nah, di sini untuk hubungan yang pengunjung dengan pendaftaran anggota itu salah. Kalau relasi yang garisnya itu tidak ada anak panahnya seperti ini itu merupakan relasi aktif. Yang dimana maksudnya pengunjung itu bisa melakukan pencarian buku itu jauh lebih sering atau sering terjadi ya seperti itu. Dan apabila pengunjung melakukan sebuah pendaftaran anggota itu jarang ataupun tentunya tidak setiap hari lah kasarannya seperti itu. Tidak sering terjadi. Jadi kadang-kadang kalau misal ada yang mau daftar ya nantinya pendaftaran akan terjadi, kalau tidak ya tidak seperti itu. Kalau pencarian buku kan sering memang. Jadi orang-orang kan pastinya akan mencari buku. Tapi jarang atau mungkin ya tidak sering terjadi lah. Kasusnya dia mendaftar menjadi anggota. Nah, jadi untuk garisnya ini salah. Kita akan pakai yang ada di kategori UML, yakni di sini namanya Association 3. Nah, kita klik. Jadi yang membedakan adalah kalau semisal dia relasi aktif tidak ada anak panahnya sama sekali. Kalau semisal dia relasinya pasif, nah, jadi dia akan ada anak panahnya seperti itu. Nah, di sini kemudian nantinya yang akan melayani proses pendaftaran anggota adalah si pustakawan. Nah, di sini relasinya sama, kita menggunakan relasi yang pasif ya. Kita gunakan yang association 3. Kemudian kita arahkan ke pustakawan. Di sini arahkan ke pustakawan dan diarahkan ke proses pendaftaran anggota. Nah, saya rasa untuk pengunjung ini hanya bisa melakukan 2, yakni pencarian dan pendaftaran. Nah, terus di mana sangkut pautnya dengan proses peminjaman? Nah, di sini saya akan membuat relasi ya, di mana relasi ini akan menghubungkan antara pencarian buku dengan proses peminjaman buku. Nah, di sini ya, relasi yang akan kita gunakan adalah relasi dependencies yang ada di kategori UML. Jadi di sidebar itu di kategorinya UML, kita pilih yang dependencies. Nah, kita klik, kemudian kita arahkan untuk pangkalnya ini akan mengarah ke peminjaman buku, dan nantinya anak panahnya akan mengarah ke pencarian buku. Kemudian di sini kita ubah kata-katanya menjadi extend seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan, loh, kenapa kok pencarian buku dan peminjaman buku itu relasinya kok extend? Apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya adalah extend itu akan menggambarkan sebuah interaksi antara use case. Jadi apabila nantinya aktor mencari buku, tentunya dia itu bisa secara opsional meminjam buku atau tidak. Jadi maksudnya extend di sini adalah kegiatannya itu opsional dan sudah
terhubung dengan use case lain. Jadi apabila ingin melakukan sebuah use case, nantinya use case itu bisa kita jalankan atau bisa kita gunakan pada use case lain pemanggilannya. Jadi saling terhubung. Ya, seperti itu. Apabila pengunjung sudah mencari buku, tentunya dia bisa meminjam ataupun tidak. Itu extend. Jadi tidak harus. Ya, jawabannya tidak harus. Nah, kenapa kok anak panahnya ke use case yang pencarian ya? Karena nantinya yang menjadi base atau parent use case-nya adalah si use case pencarian buku. Tentunya kan awalnya dari mencari buku dulu baru pinjam seperti itu. Ya, ini kita rapikan dulu. Nah, nah, kita lupa satu buah use case apa? Tentunya di sini ada pinjam, ada kembali. Nah, di sini kita tambahkan use case baru ya. Terus kemudian kita beri nama pengembalian buku seperti ini ya. Nah, di sini saya lupa ya untuk menjelaskan. Di sini extends ini aturannya adalah dia itu digambarkan secara vertikal dan ya seperti yang tadi saya sebutkan, anak panahnya akan mengarah pada base use case-nya atau base parent use case-nya. Seperti itu. Nah, pengembalian buku. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara peminjaman buku dan pengembalian buku. Untuk relasi yang akan kita pakai sama ada di kategori UML yakni dependensi. Nah, tetapi untuk pangkal dari relasinya kita arahkan ke peminjaman buku dan anak panahnya akan mengarah ke pengembalian buku. Kemudian di sini tulisannya saya rubah menjadi include. Nah, kenapa kok include Mas? Kok yang ini extend, yang ini kok include? Nah, jadi ada perbedaan ya teman-teman. Ketika si pengunjung itu mencari dan kemudian meminjam buku, nah tentunya di mana proses meminjam buku harus ada. Nah, bedanya kalau include ini dia itu merupakan eh, use case yang tentunya pasti akan terhubung dengan use case lain. Jadi akan terjadi, hubungannya itu akan terjadi dan pasti terjadi. Tentunya ada peminjaman buku, pasti ada pengembalian. Nggak mungkin nanti ada peminjaman, tidak ada kembali, itu nanti akan kena denda loh. Seperti itu. Nah, tetapi ketika kita mencari buku, kita ada eh, dua kemungkinan, bisa meminjam, bisa tidak. Itulah bedanya. Nah, terus bedanya include dan extend ini, kalau include digambarkan secara horizontal dan anak panahnya akan mengarah ke sub use case-nya atau child use case-nya. Kalau tadi yang extend kan mengarah, anak panahnya mengarah pada base parent atau use case parent-nya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut lagi. Di sini pustakawan juga ikut berperan dalam proses peminjaman buku ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan memilih pada kategori general dan yakni line. Di sini saya akan arahkan pada si pustakawan dan kemudian akan saya arahkan ke peminjaman buku seperti itu. Jadi nanti pustakawan akan melayani proses peminjaman buku ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke aktor anggota. Nah, aktor anggota ini relasinya ya bisa melakukan namanya login ya. Saya ulangi, anggota bisa melakukan yang namanya login, teman-teman. Jadi apabila sudah jadi anggota, dia bisa login pada sistem dan bisa melihat histori peminjaman. Tetapi ada batasan ya. Si anggota ini hanya bisa melihat histori peminjaman saja dan tidak bisa, di sini kan ada manipulasi data, itu tidak bisa. Di sini nanti tugasnya si admin. Jadi kita buat relasinya. Nah, di sini kita buat relasinya. Nah, kita arahkan ke si anggota. Kita memakai di sini relasi aktif ya. Kemudian kita arahkan di sini ke login. Nah, supaya lebih rapi di sini ada poin ya. Poin di sini kita bisa tarik supaya dia bisa membuat sebuah garis siku. Nah, seperti ini. Nah, supaya lebih rapi. Kemudian anggota itu ya bisa melakukan namanya melihat histori peminjaman. Nah,
Di sini saya akan jelaskan lagi hubungan antara login, bisnis login dengan histori peminjaman. Hubungannya yakni merupakan relasinya extends ya teman-teman. Saya akan pakai dependencies lagi. Saya arahkan yaitu ke sini, histori peminjaman dan anak panahnya ke login. Nah, di sini dia itu merupakan extends. Ya, extends. Kenapa? Ketika anggota login dia bisa melihat histori peminjaman ya atau mempunyai keinginan melihat histori peminjaman atau tidak. Jadi pilihan. Di mana yang menjadi use case parent-nya adalah login. Jadi ketika login bisa melakukan histori peminjaman atau tidak. Seperti itu. Itu tergantung dari si aktor. Nah, kemudian anggota ini ya juga bisa melakukan yang namanya proses apa? Proses peminjaman buku. Seperti itu. Sorry, proses pencarian buku. Nah, nantinya anggota akan mencari buku, di mana nanti ketika udah mencari, dia juga bisa melakukan peminjaman. Jadi di sini saya akan menggunakan line biasa yang ada di UML lagi. Kemudian, karena dia merupakan relasi aktif ya teman-teman, kita arahkan ke anggota dan kita arahkan ke pencarian. Jadi, anggota juga bisa mencari buku, di mana ketika sudah mencari buku, dia bisa meminjam ataupun tidak ya. Meminjam ataupun tidak. Nah, kemudian tidak lupa di sini kita rapikan dulu. Anggota itu juga bisa logout. Nah, logout kita kasih garis aktif lagi di sini. Kemudian arahkan ke anggota sampai dia outline-nya warna biru dan arahkan ke use case logout. Kemudian untuk lebih rapi di sini poin tengahnya saya tarik supaya dia membuat sebuah garis siku supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Oke. Jadi anggota itu bisa melakukan pencarian dan bisa minjam dan juga sudah include dengan pengembalian buku dan juga bisa logout seperti itu. Nah, kemudian kita fokus pada satu aktor yang namanya admin. Admin ini bisa melakukan apa saja. Admin ini bisa manipulasi data ya, teman-teman. Jadi, si admin hanya bisa melakukan manipulasi data buku. Nah, di sini relasinya kita menggunakan relasi pasif ya. Relasi pasif. Kenapa kok relasi pasif? Jadi gak mungkin dong setiap hari si admin ini manipulasi data buku atau mengubah-ubah data buku terus. Jadi pasti ada suatu kondisi yang mengharuskan si admin ini memanipulasi data buku seperti itu. Jadi relasinya, maka dari itu relasinya memakai yang relasi pasif. Nah, hubungan manipulasi data buku sama seperti histori peminjaman, yakni extends dari ketika lo login. Nah, saya tambahkan lagi di sini dependencies. Ini saya arahkan ke manipulasi data buku. Saya arahkan ke login. Dan saya ganti namanya menjadi extend. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa admin ini juga bisa login ya. Kita loginnya itu pakai garis yang aktif atau yang lain biasa ya. Nah, kita arahkan ke si admin. Dan kita arahkan ke login supaya lebih rapi. Saya kasih gini aja ya. Nah, supaya lebih rapi saja. Oke. Kemudian tentunya admin ini bisa login dan bisa logout ya. Bisa login, masa nggak bisa logout. Kemudian ini kita rapikan dulu biar lebih rapi. Oke, kurang lurus. Oke. Nah, di sini kita akan memberikan line aktif lagi supaya nantinya si admin ini juga bisa melakukan yang namanya proses logout. Kita rapikan lagi di sini. Oke. Nah, oh masih mencong. Bentar. Nice. Oke. Nah, di sini ya ada satu lagi yang masih belum berelasi apa? Ya ini pustakawan hubungannya dengan proses pelaporan. Nah, hubungannya gimana ya? Pastinya ada laporan setiap harinya tentang data bukunya, tentang data peminjamannya, dan tentang pengembaliannya. Nah, di sini kita pilih yang relasinya aktif atau line biasa ya. Dari si pustakawan ke
pelaporan. Oke, sip. Nah, saya rasa hubungan antara use case-nya sudah terhubung semua ya. Jadi untuk lebih bagusnya kita format aja ya, supaya warnanya lebih menarik dan lebih intuitif ya. Di sini untuk aktornya saya akan beri warna merah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk use case-nya saya akan beri warna kuning biar lebih menarik ya teman-teman. Sorry, ya, nice. Nah, lebih enak kan? Nah, jadi seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan ulang ya teman-teman. Jadi untuk aktornya yakni ada 4 anggota, pengunjung, dan pustakawan dan adminnya. Di mana nantinya apabila anggota dia itu bisa melakukan yang namanya pencarian dan pencarian sudah extends atau bisa melakukan peminjaman dan pengembalian. Nah, kemudian si anggota ini bisa login. Kalau dia sebagai anggota bisa login dan bisa melihat histori peminjaman seperti itu. Dan apabila bukan anggota atau berstatusnya pengunjung atau aktornya pengunjung, dia hanya bisa mencari buku dan juga bisa meminjam, tetapi tidak bisa melihat histori peminjaman seperti itu ya. Nah, kemudian di sini si pengunjung selain bisa mencari buku, dia juga bisa mendaftar menjadi anggota supaya bisa menjadi member dari perpustakaan. Dia juga bisa melakukan pendaftaran anggota dan siapa yang melayani proses peminjaman dan pendaftaran anggota baik dari si aktor pengguna anggota atau pengunjung yakni adalah si pustakawan. Jadi pustakawan di sini bisa melayani proses peminjaman buku dan juga melayani yang namanya pelaporan. Apa pelaporan maksudnya? Pelaporan data buku, seperti yang saya sebutkan, pelaporan data buku, data peminjaman, dan data pengembalian perpustakaan, seperti itu. Dan kemudian si pustakawan ini juga bisa melayani yang namanya pendaftaran dari si anggota. Nah, kemudian di sini relasi antara peminjaman buku, mengapa include dan relasi peminjaman buku dengan pencarian buku extend, seperti dari yang saya sebutkan, ketika user nanti mencari buku, maka apabila dia extends, dia itu bisa melakukan peminjaman atau tidak. Jadi opsional. Ibaratnya kayak opsional ya. Tetapi apabila relasinya adalah include, ya, apabila relasinya adalah include, dia itu secara otomatis sudah harus melakukan use case, ya, harus sudah melakukan kegiatan yang ada pada use case lain, di mana dia sudah ada terhubung atau sudah memiliki koneksi dengan use case lain apabila ingin menjalankannya. Jadi sudah minjam pastinya harus mengembalikan buku seperti itu. Apabila sudah minjam pastinya nanti akan melakukan proses pengembalian buku. Makanya include seperti itu. Nah, histori peminjaman dengan login itu extend seperti tadi yang saya sebutkan. Tentunya histori peminjaman ini bisa dilakukan oleh anggota, tetapi anggota tidak bisa melakukan manipulasi data buku. Nah, kemudian bedanya dengan admin adalah admin bisa melakukan manipulasi data buku, ya, tetap dan juga bisa melakukan histori peminjaman seperti itu, teman-teman. Ya, juga bisa login dan logout untuk anggota. Seperti itu. Nah, saya rasa itu saja ya contoh tutorial pembuatan use case diagram sistem perpustakaan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya Septian Dwi Jaya, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.